Ini adalah maknanya ma'a, tidak sampai tapi beserta. Kalau sampai kan berarti batas. Tangan batasnya sampai ini. Kalau sampai batasnya aja kan nggak apa-apa. Tidak nih. Maksudnya apa? Melebihi batasnya. Karena bahasanya adalah juga yadu, tangan. Kalau pergerakannya dari mana, Gus? Apakah boleh dari ujung jari ke sini atau? Kalau airnya mengalir, maka disunahkan dari atas. Kalau kita tidak mengambil airnya, maka disunahkannya dari atas. Misalkan keran nyala, maka sunahnya adalah dari atas. Kalau mengambil airnya dengan tangan, maka sunahnya adalah dengan bagaimana tekniknya aja. Kalau kita misalkan keran, meskipun keran kita ngambil, maka kita dari ujung. Tapi kalau kerannya kan kadang washbaconnya terlalu sempit gitu kan, kita berarti ngambil. Teknik ngambilnya itu, maka menentukan bagaimana. Kalau teknik ngambilnya gini dari atas susah, gitu kan? Susah. Makanya manusiawi sekali kan. Iya. Terus kalau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ya. Misalkan saya mau ngulang 3 kali gitu, itu kanan kiri atau kanan 3 kali? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi disebut kanan 1 kali. Kan biasanya kan gini. Kalau dulu mungkin zaman itu adalah dia sekali, 2 kali, 3 kali kan gitu. Sekarang kan pakai itu, pakai namanya keran. Gak nyala dia. Terus gimana mau? Diusapkanlah 3 kali. 1, 2, 3. Ininya enggak ada. Ini kan kanan kiri. Iya, cuma mendahulukan kanan juga. Kanan dulu. Makanya sini al-yumna ilal mirfaq salasata marratin, 3 kali. 3 kalinya 1, 2. Nah, salah satu nanti sunahnya ada di sini. Kalau telinga gimana tuh? Nanti Masih jauh. Berarti enggak diusap enggak apa-apa. Dikenain air aja. enggak apa-apa. Tapi asal dia sampai. Maka tapi sunah nanti ada hadisnya belakang. Sunah di belakang. Tapi hitungan 3 kalinya itu menyelesaikan satunya dulu gitu ya? Yang menyelesaikan satunya 3. Kemudian yang satunya. Setiap ngaji masalah wudhu salah mulu nih wudhu. Asal itu begini. Ini jelas sekali hadisnya. Al-yadahul yumna ilal mirfaq salasata marratin, langsung 3 kali. Kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh kepala. Kepala itu adalah mengusap kepala. Jadi masaha yang mengusap kepala. Jadi mengusap kepala itu adalah rambut, termasuk bagian daripada kepala. Bisa dicontohkan. Jadi batasannya apa? Misalkan gini. Rambut batasannya kepala adalah kalau dia keluar dari batasan kepala, maka dia bukan kepala. Rambut ini. Gini misalkan ditarik, dia masuk ke wilayahnya muka. Berarti ujung ini kalau disentuh kan ada 2 pendapat ulama itu. Ada membasuh semuanya, ada yang setengahnya saja boleh. Karena birosihi di situ ada ulama Imam Syafi'i mengatakan maknanya adalah ba'du, sebagian. Sebagian itu maksudnya bisa sebagian kecil atau bisa. Makanya boleh. Ada hadis nanti ubun-ubunnya aja Rasulullah nggak membasuh. Ada kadang sorbannya saja. Artinya memang ba'du. Ya, masalah birosi. Nah, gimana? Nah, maka ditarik rambutnya ke depan. Kalau ia lebih dari batasan biasanya, berarti dia bukan kepala. Nah, bisa kemudian diusap begini, bisa begini, ya, di ujungnya ini, bisa di sini, atau bisa nanti ada teknik begini, sunahnya begini, set, kemudian dibalikkan, set, ini ambil lagi, set, ya, ada yang ambil lagi, dan dia satu kali dibalikkan lagi ke depan. Iya. Dari fa'aqbala dari depan ke belakang, wa adbar dari belakang ke depan.
Satu kali aja ya. Satu kali. Jempolnya di sini. Iya, di sini. Di ini. Oh, enggak ikut ke Enggak. belakang. Yang gerak belakang. Ya, kalanya dia Pak Akbala itu dia bermula dari depan satunya ada tetap, kemudian sininya dikembalikan. Nanti ada di hadis. Itu kalau kemudian apa namanya? Apa musaf hitam gitu gimana? Gitu. Ya kalau rambutnya saja nggak apa-apa. Berarti dia kena. Kalau rambutnya panjang kayak perempuan gitu. Ini, atau misalkan ke depan, butuh sandal enggak? Bagian dari kepala itu. Bukan, kan karena kan lebih dia. Harus dekat. Iya. Ataupun orang laki-laki kan rambutnya panjang. Sama panjang, kan depannya gini, nggak sah. Maka dia harus. Bagaimana yang nggak ada rambutnya? Maka batasan di mana orang pada umumnya memang adalah kulit kepala yang kepalanya itu, nggak mesti rambutnya. Malah hadisnya nggak nyebut rambut kan roksi aja. Roksi. Maksudnya roksi itu adalah rambut juga, maksudnya adalah roksi. Itu bahkan sebenarnya dari ayat Al-Qur'an ini di surat Al-Maidah. Dari ya surat Al-Maidah. Wamsahu bi ru'usikum. Nanti dari sini masaha Jadi musab sedikit aja tuh apa ya? bi ru'si. Masaha bi ru'si. Ini masuk nggak ke kepala? Hah? Masuk muka itu. Masuknya ke muka. Ini. Kalau ke belakang gimana? Nah, boleh. Masuk ini. Apa namanya? Kalau orang rambutnya kribo itu bisa dikitok. Iya. Atau dimasukin aja langsung ke dalam ke dalam ini ya. Cuma ke bawahnya kan cukup. Oh gitu. Dia duduknya masih salah. Soalnya ada kan orang apa namanya, orang kribo itu rambutnya panjang tapi masih di situ aja kan. Saking ini, padahal kalau ditarik panjangnya minta ampun gitu. Tapi dia masih di situ tuh. Wah, kan nggak lebat, Pak. Kan batasannya adalah ketika ditarik. Kalau rambut panjang kayak perempuan nggak kelihatan dari luar. Ini kan kribo nggak kelihatan. Ngumpul aja semuanya di situ kan. Tapi kalau ditarik sebetulnya bisa panjang sekali itu. Insyaallah itu ya. Nah, ini mengenai rambut. Nah, Gimana tadi? Sedikit aja. ini ya secara boleh ada dua pendapat. Bisa sedikit saja ba'du, bisa seluruhnya. Dua-duanya ada hadisnya. Yang seluruhnya adalah begini kemudian. Kalau hadis ini kan balik ya. Ya. Belakang. Tapi ini gue kalau misalnya ini musab ini ya, terus dibalikin ke depan, terus kemudian musab ini gimana? Sekali. Airnya itu ngumpulin itu atau Bukan, akhirnya masaha dilepas. Diambil, kemudian airnya dilepas. Tidak. Saya sakit ya. Sekalian keramas. Nanti ada hair dryer nanti. Tsumma ghasala rijlahu, kemudian kakinya. Di sini tidak disebutkan telinga. Ada ulama mengatakan bahwa telinga masuk kepala, ada yang tidak. Ada yang dengan bima jadid. Makanya ada dua pendapat berkaitan dengan telinga. Nanti dibahas di belakang. Tsumma ghasala rijlahu, kemudian membasuh kakinya. Kaki itu berarti dia seluruh kaki sampai mata kaki. Dan harus basah. Harus disiram, harus kena. Dan dia berarti kalau semua kaki, telapak kakinya harus basah terkena air. Bukan basah karena rembesan. Kenapa, Pak? Ada basah karena rembesan. Pakai sandal, disiram gitu dari air di atas. Sah nggak? Tidak sah. Karena apa? Bawahnya nggak kena. Maka caranya dia apa? Angkat kakinya, kemudian disiram. Karena dia basahnya bawah ini bukan karena siraman, tapi karena rembesan. Sisa-sisa. Termasuk ini ya, apa namanya?
ujung ini, tumit. Semuanya. Malah kalau nggak salah itu kan tumit justru Iya, ada betul. hadisnya itu. Ada hadisnya. Kalau tumitnya nggak basah itu Mak antum minan nar. ke neraka itu. Maksudnya adalah biar sempurna. Untuk kasus di sini nih di Jerman ini saya nggak ngerti kalau saya ngusulnya air tuh setelah lewat tuh kulitnya nggak basah. Kulitnya nggak Kering basah. gitu. Itu karena busi itu loh busi. Iya, iya. Busi. Sehingga kalau disiram air tuh lewat tok gitu loh. Nggak kena. Mungkin kalau di sini harus digosok. Kayak daun keladi gitu. Daripada Ya. kalau musiman Jangan terlalu Kata-kata gosala itu mungkin juga perlu untuk saat Nanti itu sunnah, nanti ada sunnah. Ya dulu itu. Ada. Enggak, maksud saya pertanyaan saya misalkan saya nyiram air sudah sebetulnya sudah kesiram semua. Tapi ketika tak akibat hilang semua nggak basah saya. kalau nggak digosok nggak basah. Menurut saya kok harus digosok supaya basah. Bisa melengkapi, menyempurnakan kan? Ya di sini ini. Dan dijelaskan ada lagi. Misra Zalik 3 kali kemudian Utsman berkata inilah cara wudhu Rasulullah SAW. Tanya Gus, kalau masalah tempatnya Gus, tempat untuk selama wudhu itu berbeda gitu Gus. Artinya dari mulai berkumur sampai apa ya, sebelum kaki kepala ya, Kita harus itu di pindah. wastafel. Tapi karena wastafnya mungkin tinggi itu kalau misalnya mau naikin kaki kan bisa kejengkan gitu. Nah terus kakinya pindah ke Ruangan lain. dusunnya gitu, Ruangan lain. Nah. ke dusunnya. Ini Itu bisa ini nanti dia. Ini ada wajibnya wudhu itu ada 6. Wajibnya wudhu itu ada 6. Wujubul Rukunnya rukun wudhu. Arkanul wudhu. Rukunnya arkanul wudhu. Arkanul wudhu, rukunnya wudhu itu ada 6. Ada yang masih ingat semua? Yang pertama an-niyah. Yang kedua ghuslul wajhi. Yang ketiga ghuslul yadaini dua. ilal mirfaqain. Yang ketiga, Yang ketiga kapan? keempatnya Tadi usap mashul roksi, mashul roksi. Yang kelima Kaki. Nah ini ghuslur rijlain. ini yang berbeda ini. Yang keenam Tertib. at-tartib. Selain itu kan masih ada tambahannya. Iya, Bilal. bilal. Tidak Bilal sampai. Ka'bain. Betul. Sampai mata kaki. Ya. Sampai Ada perbedaan yang nomor 5 itu Gus. nah, Ya, jelaskan dulu. ilal Ka'bain. Yang keenam adalah ada kalau sholat dia harus wajib namanya al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Nuli-nuli. Maksudnya nuli itu maksudnya dirampungkan dalam satu kejadian. Sholat harus dirampungkan dalam satu kejadian sampai selesai dari takbir sampai salam. Wudu muwalah itu tidak masuk dalam rukun wudu. Artinya apa? Dia bisa dipisah-pisah. Kita siapkan wudu, niat membasuh wajah, tangan dan sebagainya sampai kaki atau sampai sampai tangan. Nanti membasuh kaki kita di kantor saja. Itu tidak menjadi masalah. Ya kantor hangat. Iya. Terus cuci kaki di mesin kan dingin. Iya. Jadi cuma cuci kaki. Iya. Walaupun jarak waktunya agak lama. Walaupun kemudian sudah kering. Tapi di tengah jalan batal Gus. Kalau batal betul Yang di sana kena air hangat di tengah jalan batal. Saya tanya. Jadi gini. Monggo. Menarik. Kalau kita wudhu kan, kalau potong-potong gitu kan berarti kadang-kadang kita harus ngomong. Itu nggak apa-apa, ngomong di antara. Nggak gitu. apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan jadi anu. Hah? Jadi enggak apa-apa. Nggak makruh apa gitu. Enggak.
Jadi kalau kita wudhu sambil ngomong-ngomong nggak apa juga. Ya kalau dalam wudunya enggak ya. Enggak, sekarang kan Kalau kan sudah selesai gitu kan. tapi kakinya belum. Bahkan udah kakinya udah. Belum. Kakinya belum. Enggak apa-apa ngobrol kan gitu. Ngobrol dulu tadi. Yang yang tidak bisa yang ini kan kalau kita wudhu kemudian sambil ngobrol. Oh. Lagi bahas surah, gimana kabar lu? Harusnya niat mau ngobrol gitu. Kalau di kantor kan gitu, kita lagi wudhu terus ada teman datang. Oh, kabar saya. ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau membasuh wajah usahakan sambil niat ya. Tapi kalau membasuh tangan sambil ngobrol enggak jadi masalah. Karena ngobrol itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau sholat membatalkan. Sholat ya. Kalau ngobrol sholat batal. Boleh mengeluarkan Misal gimana? Ulang tadi sholat. Batal gitu. Kalau wudu enggak termasuk membatalkan wudu. Jadi ngobrol tidak. Kalau kita Dan ketika lagi wudunya tidak ngobrol. Setelah selesai tangan ngobrol nggak jadi masalah. Tapi saat lagi membasuh tangan, iya, betul. Nah dia tidak mau haruskan mualah. Bisa wajah di sini. Oh, tangan nanti di sana. Bisa. Ini di sini. Kaki nanti di mana? Bisa. Sudah kering. Contoh ini kalau untuk sholat gimana saya nggak paham. Kalau sholat gini misalkan, Allahu Akbar takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, habis itu rukuknya nanti di kantor lagi. ada yang malu ya. Enggak mau sama jelasan. Ini gitu. Rukuknya udah ini gitu. Atau ada tamu gitu. Allah Akbar sujud. Buka dulu tamunya gitu. Silakan. Boleh gitu. Katanya boleh. Iya, sholat nggak bisa. Rasul pernah. Ya boleh kalau hanya dekat nggak bisa. Kalau tapi nggak dekat pindah kan? Nggak pindah, tetap di tempatnya. Iya, kalau pindah terlalu jauh batal. Makanya ada caranya kita mengucapkan subhanallah. Mengatakan subhanallah atau kita diamkan nanti subhanallah. Kalau nggak kedengaran Atau dikeraskan atau dibacakan, bacanya dikeraskan. Ya, betul. Ding dong. Saya itu kalau wudhu kan, kalau semua kecuali kaki itu di wastafel. Nah kaki itu ada di sebelah, ada tempat untuk ngepel gitu. Saya pindah ke sana. Nah, saya sering kalau keluar tuh ketemu halo gitu, saya senyum-senyum aja. Ngobrol nggak? Dihaloin, waduh saya. Jawab ya. Jadi mualah itu tidak Yakin, kan? termasuk. Maksudnya tertib, dia mesti tertib dari ini ke ini. Tidak bisa dibalik gitu. Lain vulgar. Misalkan wajah habis wajah, kepala kaki, kemudian tangan. Itu yang nggak boleh. Jadi tertib itu masih harus. Meskipun boleh dipisah-pisah tapi tertib harus. Allah itu ya. Itu yang agak ada beda pendapat tuh nomor 5 itu. Kenapa? Misalnya apa? Kaki ya. Itu antara membasuh apa mengusap. Karena kalau dalam hadis memang dijelaskan sini ya. Ghusala, cuma ghusala di rijlah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an yang sumber pokoknya itu ya setelah wamsahu bi ru'usikum, ini di Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain, langsung. Jadi makanya kalau diterjemahkan di situ disisipkan kata membasuh. Sebenarnya nggak ada kata membasuh di sini. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini iya seolah-olah di sini ada pendapat yang mengatakan kaki boleh juga disapu aja. Jadi ini ayat Al-Qur'annya adalah faghsilu wujuhakum Ya. wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ilal ka'bain. Sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat. Semua mazhabul arba'ah wa arjulakum ini hukumnya wajib dibasuh. Gini. Wamsahu bi ru'usikum. Kita lihat faghsilu wujuhakum.
ada kalimat fi'il. Fi'il yang membutuhkan objek. Kalau ini pendapat Mazhabul Arba'ah ya. Fagsilu wujuhakum, dia menjadi maf'ul bih. Wujuhakum, hukumnya nasab. Wa aydiyakum, ya lagi, nasab lagi. Wamsahu biru'usikum, dia jadi bi, jadi jar majrur, jadi mudhof. Dari apa namanya? Khafad. Dia jadi harusnya wa arjulikum. Tapi kenapa wa arjulakum? Berarti fiilnya bukan ini, tapi fiilnya adalah di ghusal. Itu perlunya ya bahasa Arab ya. Ya, gitu. Paham ya? Makanya mazhabul arba'ah, imam 4 semuanya sepakat bahwa wa arjulakum itu adalah fasilu. Karena dibaca wa arjulakum. Kalau wa arjulikum dia berarti atofnya kepada ru'us. Pada B-nya itu ya. B. Kan dia khafad nih. Atau jar kalau khafad. Iya, banyak harful jar. Maksudnya bukan nggak ikut wamsahu ya? Dia nggak ikut wamsahu. Dia ikutnya wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Itu ditulis karena ketertibannya itu ya, urutannya itu ya. Nah itulah yang Makanya saya pada ini ada yang betul. Bisa jadi gitu. Tapi baca Al-Qur'annya wa arjulakum. Maka mazhabul arba'ah mengatakan Imam 4 itu hukumnya adalah fagsilu, wajib dibasuh. Makanya di sini juga fagsilu. Ya, saya dengar walaupun sama, tapi alasannya bukan itu. Alasannya dia wawanya katanya. Wa di sini, wa di sini, wa di sini. Terpisahnya di situ katanya. Wujuhakum terus wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusukum wa arjulakum. Jadi ada 3 gitu. Iya. Sendiri-sendiri. Sebetulnya wa ini atofnya kepada ini fa. Kalau wa ini atofnya ke sini. Taunya gimana? Taunya adalah hukum bacaan setelahnya. I'rab setelahnya. Wa arjulakum. Ini ya, tidak bisa atofnya fi'il itu kepada isim. Ini kan isim nih. Wujuhakum. Nanti kalau belajar, wah ini maaf ya saya jadi belajar membahas apa namanya? Bahasa Arab. Ya, ilmu apa namanya? Ilmu nahwu. Wamsahu tidak bisa, walaupun bisa jadi alisan begitu. Wawu gitu. Tapi sebetulnya kalau dari ilmu nahwu atafnya pada ini. Karena di kalimat fi'il atafnya kepada kalimat fi'il. ya kalau sudah paham dan waw semua. Iya. Setelah fa waw. Maka Itu juga Bisa juga alasan begitu, insya Allah. Memang kalau dia ilmu nahwunya, tapi harus dibaca wa arjulakum ya, enggak arjulikum enggak bisa. nggak bisa. Maunya ada bacaan. Karena baca semuanya juga baca arjulak. Mungkin kalau dibaca wa arjulikum jadi wamsahu. Jadi wamsahu, betul. Iya. Iya jadi wamsahu. Iya, betul. Iya. Ya. Kebetulan ininya kan nakiroh, isim plural, ininya plural. Kalau wa arjulikum berarti dia ke Nah, julinya kan gundul. ya kan ada ulama Hafiz ya? hafiz. Ada ulama mazhab dalam baca Al-Qur'an itu ada 7 mazhab cara membaca. solid sama. Ya. Qira'ah sab'ah. 10. Qira'ah. Jadi kita tuh dalam baca Al-Qur'an kita bermazhab. Karena ada orang fikih nggak usah bermazhab, baca Al-Qur'an nah bagaimana? Makanya ada yang mazhab juga. Saya yang terkenal asid. Jadi Ada orang yang melarang mazhab ini. Tapi baca Al-Qur'an dia ikut mazhab ini gitu. Ya nggak apa-apa sih, enggak itu sih masalah. Jadi ada 2 orang mengkritik mazhab tapi sisi lain gitu. Nah ini ya, insya Allah itu. Nanti kapan-kapan kita belajar ini. insya Allah. Ini dulu, kapan-kapan makanya. Masih ada 4 hari yang free loh. Masa Rabu Kamis. Wah nanti kalau sudah nikah ini gimana? Harus bagian. Insya Allah itu ya. Kemudian hadis yang ke 31. Wa an Ali, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Ali itu kadang
diceritakannya adalah radhiyallahu anhu, kadang kalimatnya adalah karramallahu wajah. Kenapa orang mengatakan bahwa sahabat Ali karramallahu wajah sementara yang lain radhiyallahu anhu? Karena sahabat Ali itu tidak pernah mengalami kafir sama sekali. Menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Dari kecil pertama kali masuk Islam langsung ikut Rasulullah. Itu umur berapa ya? 7 tahun. Masuk Islam pada saat umur 7. Katanya lahir di dalam Ka'bah itu betul ya? Karena waktu itu udah nggak sempet terus. Allah. Radhiyallahu anhu fi sifatil wudhu'in Nabi, di dalam sifat wudunya Nabi qala berkata, qala berkata Ali, wa masaha dan membasuh biroksihi dengan kepalanya wahidan. Jadi Rasulullah itu wa masaha biroksihi wahidan. Rasulullah membasuh kepalanya itu hanya satu kali. Mengusap kepalanya itu hanya sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Insyaallah itu ya. Berarti yang lainnya itu hitungannya sama dengan hadis yang pertama ya. Kayak misalnya tangan, salah itu 3 gitu. Ya. Di hadis-hadis yang dari Ali itu cukup cuma ngebahas masalah usapan dari kepala. Berarti yang lainnya sama 3. Ya, 3. Nanti ada juga yang 3. Ada hadis yang lain. Jadi boleh 1, boleh 3. Jadi ada hadisnya itu ada yang mengatakan 3, juga yang jadi masalah. Nanti ada hadis yang lain. Jadi secara ini adalah 1. Kalau dalam hadis ini mengatakan 1. Jadi sebelumnya tadi memang nggak disebutkan summa masaha biroksi, tanpa berapa kalinya nggak ada di sini. Hanya sekali untuk ini. Yang hanya khusus, iya. Yang lain 3 semua. Kalau kepala hanya sekali. Kemudian ditegaskan lagi di hadis 31-nya hanya sekali. Yang lain udah 3 kali. Yang ini tuh nggak ada. Dan pasulah. Lanjut ini. Hadis yang ke-30 ya. Wa an Abdullah ibni Zaid ibni Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Fi sifatil wudu'i, dalam sifat wudu. Qala berkata, wa masaha dan membasuh Rasulullah mengusap. Saya membasuh biroksihi kepalanya Rasul. Fa aqbala. Nih ada. Fa aqbala